Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin kami dari SGD A10, mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Autogenic Brain Abscess. Next. Adapun berikut daftar anggota kami. Next. Baik, di sini saya mohon izin untuk menjelaskan bagian latar belakang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilu Putri Delia dengan 3 digit NIM terakhir 060. Autogenic brain abscess sendiri merupakan salah satu penyakit absces otak sekunder yang terjadi akibat infeksi pada telinga atau mastoiditis, yang dimana absces otak merupakan penyakit komplikasi intrakranial kedua terbanyak setelah meningitis. Absces otak lebih banyak mengenai laki-laki dibandingkan wanita, di mana perbandingannya itu 5:1 dengan jangkauan semua usia, dengan seringnya ditemukannya pada kasus pada bayi dan anak. Meskipun penyakit ini memiliki prevalensi yang rendah, hal ini yang menjadikan autogenic brain abscess ini memerlukan indeks kecurigaan yang tinggi untuk diagnosisnya. Penyakit ini memiliki angka kekambuhan yang tinggi yang diperkirakan mencapai 50%. Dengan prevalensi mortalitas yang didapatkan pada penyakit ini relatif cukup tinggi, mencapai 30-40% dari total kasus. Oleh karena itu, hal ini tergantung dari kecepatan diagnosis dan pengobatan yang diberikan. Perkembangan autogenic brain abscess tidak akan berlanjut serta dapat mengurangi kemungkinan komplikasi-komplikasi yang akan terjadi yang dapat dihindari dengan memantau pasien secara ketat. Next. Berikut rumusan masalah yang kami angkat dan tujuan dari rumusan masalah yang kami buat. Next. Adapun untuk manfaat penulisan sendiri, yang pertama ada bagi mahasiswa kedokteran, bagi seluruh civitas akademika, dan bagi masyarakat. Next. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Pramasti di digit yang terakhir 022, izin untuk melanjutkan mengenai gambaran umum. Nah, untuk absces otak sendiri didefinisikan sebagai peradangan lokal dan infeksi parenkima otak. Absces otak autogenik adalah komplikasi otitis media yang biasanya terjadi karena penyakit telinga antral atiko, di mana kedekatan celah telinga tengah dengan sel udara mastoid ke kompartemen intratemporal dan juga intrakranial menempatkan struktur yang terletak di area ini pada peningkatan risiko infeksi. Nah, beberapa faktor risiko dari absces otak autogenik yaitu mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan juga parasit yang berasal dari fokus infeksi yang berdekatan dengan otak ataupun menyebar secara hematogen. Absces otak ini adalah komplikasi intrakranial kedua yang paling umum dari otosis media setelah meningitis, di mana studi pencitraan yang tepat dan keahlian multidisiplin sangat penting dalam diagnosis dan manajemennya. Nah, insiden absces otak di Amerika Serikat mencapai 1.500 sampai 2.500 kasus setiap tahunnya, di mana angka kejadian lebih tinggi pada negara berkembang dan 25% diantaranya terjadi pada anak-anak. Berdasarkan penelitian di Afrika Selatan, kejadian absces otak yang ditemukan pada 973 orang rata-rata memiliki umur 24 tahun dan 75% diantaranya adalah laki-laki yang memiliki faktor penyebab autogenik 39% dan trauma 33%. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Krisna dengan 3 digit NIM terakhir 025. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari absces otak autogenik, di mana absces otak dapat terjadi karena adanya infeksi yang berdekatan dengan otak ataupun sumber infeksi pada tempat lain yang menyebar secara hematogen. Absces otak autogenik adalah absces otak yang terjadi saat cerebrum bagian dalam atau cerebellum mengalami pengumpulan pus akibat dari komplikasi otitis media supuratif. Beberapa mikroorganisme yang dapat menyebabkan absces otak autogenik ini adalah yang pertama dari bakteri, di mana Streptococcus dengan tipe aerob, anaerob, dan juga mikroaerofili merupakan bakteri yang paling sering menyebabkan absces otak. Bakteri Streptococcus ditemukan pada 70% dari keseluruhan kasus. Selanjutnya, untuk fungi, di mana peningkatan angka insiden absces otak karena infeksi fungi terjadi akibat terapi kortikosteroid, terapi antimikrobal spektrum luas, dan agen imunokompromis. Jamur yang paling sering menyebabkan absces otak itu adalah Candida. Selanjutnya adalah parasit, di mana beberapa parasit yang diketahui menjadi penyebab absces otak adalah protozoa dan helminthes seperti Trypanosoma cruzi, Taenia solium, dan Paragonimus spp. Protozoa penyebab infeksi otak yang terpenting adalah Toxoplasma gondii yang terlihat pada penderita HIV. Sekian presentasi dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Niputu Naruminandari dengan 3 digit NIM 106. Sini saya izin melanjutkan presentasi mengenai faktor risiko dari autogenic brain abscess. Jadi, seseorang memiliki risiko lebih untuk menderita abses otak jika memiliki kelainan paru, seperti infeksi, sinusitis kronis, atau otitis media, dan juga fistula arteri venosa. Penyakit imunokompromis seperti HIV atau AIDS, serta penyakit jantung bawaan sianotik juga meningkatkan risiko terjadinya abses otak. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Niputu Narsati Prawendias dan 3 digit NIM terakhir 60. Di sini saya izin menjelaskan terkait patofisiologi abses otak autogenik. Di mana terjadinya abses otak itu bergantung pada status kekebalan tubuh pasien, jenis lalu virulensi mikroba yang terlibat, serta agen antimikroba yang digunakan, di mana abses otak autogenik ini berawal dari komplikasi otitis media. Abses ini merupakan komplikasi intrakranial dan merupakan komplikasi tersering kedua setelah meningitis. Ada 3 rute infeksi yang dapat menyebabkan abses otak autogenik ini. Pertama ada contagious superative focus sebesar 45%, trauma sebesar 10%, dan hematogen sebesar 25%. Lokasi yang paling sering adalah segmen tengah, lobus temporal, serta lobus lateral dari cerebellum. Mungkin bisa di next slide. Adapun untuk proses pembentukan abses otak terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap invasi, di mana bakteri menyerang ke dalam jaringan otak dan terdapat aktivasi dari astrosit, neutrofil, dan sel mikrobial, serta terjadinya odim. Yang kedua, tahap latihan atau lokalisasi abses, di mana infeksi menyebar ke jaringan otak yang berdekatan dengan melibatkan makrofag, limfosit, dan terjadi nekrosis. Tahap ketiga adalah tahap pembesaran abses, di mana pada tahap ini terjadi suatu kapsul vaskularisasi di sekitar lesi, di mana terjadi enhancement berbentuk ring atau cincin. Lalu tahap terakhir atau tahap keempat berupa tahap terminasi atau ruptur abses, di mana tahap ini merupakan tahap akhir dari infeksi otak yang melibatkan adanya penghancuran dari kapsul. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Komang Dani Adimawan dengan 3 digit terakhir 185. Untuk selanjutnya itu mengenai manifestasi klinis, di mana ada beberapa yang paling sering timbulkan seperti headache, nausea, vomit, kemudian demam, dan ada gejala aural pada telinga. Kemudian tambahannya ada nistagmus, hemiparesis, inkoordinasi, ataksia kanan, dan di beberapa jurnal juga mengatakan bahwa dia dapat mengalami iritasi menial, papil edema, dan yang apabila stadium lebih lanjut itu mengalami seizure atau kejang. Mungkin sekian dari manifestasi klinis, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sini saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Andika dengan 3 digit NIM 45, izin mempresentasikan mengenai pemeriksaan penunjang pada autogenik brain abscess. Beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan diantaranya pemeriksaan radiologi, fungsi lumbal, dan pemeriksaan darah lengkap. Yang pertama untuk pemeriksaan radiologi. Pada pemeriksaan radiologi yang sering digunakan itu biasanya adalah CT scan. Nah, itu MRI juga bisa digunakan untuk melihat gambaran abses lebih jelas. Biasanya pada CT scan akan terlihat gambaran abses berupa lesi hipodens berwarna kehitaman dikelilingi oleh lesi hiperdens yang berwarna keputihan. Yang kedua, ada pemeriksaan fungsi lumbal. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui etiologi atau penyebab dari abses tersebut. Namun, pemeriksaan ini beresiko menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan intrakranial, sehingga pemeriksaannya perlu dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, bisa dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Nah, apabila terjadi infeksi akibat bakteri, maka akan terlihat adanya peningkatan neutrofil. Selain itu, pemeriksaan ini juga digunakan untuk menentukan pemilihan pengobatan antibiotik apabila abses disebabkan oleh infeksi bakteri. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Desvi Putrawandaso dengan TDC terakhir 74. Mohon izin untuk melanjutkan pada bagian diagnosis. Nah, untuk membuat diagnosis awal perlu untuk memperhatikan gejala dan pentingnya melakukan pemeriksaan radiologi seperti CT scan kranial dan MRI kepala yang memungkinkan konfirmasi diagnosis klinis yang cepat dan juga untuk penentuan ukuran, jumlah, dan lokalisasi daripada abses. Diagnosis histologi dapat diperoleh dengan kultur kus yang diekstraksi dari abses ataupun dengan menggunakan melakukan fungsi lumbal dengan mengevaluasi cerebrospinal fluid. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa mendapatkan cerebrospinal fluid ini dengan adanya abses otak dapat mengancam jiwa dari para pasien.
Nah, setelah diagnosis dikonfirmasi, studi tambahan dengan tujuan mengidentifikasi faktor predisposisi dan sumber infeksi dapat dilakukan dengan menggunakan riwayat pasien dan pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan gigi. Nah, jika dicurigai endokarditis, kultur darah dan ekokardiogram harus dilakukan. Nah, jika ada invasi langsung dari sinus atau telinga tengah, maka pencitraan kepala harus mencakup daerah tersebut juga. Baik, mungkin sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Almator Rekar Sumarharjo dengan 3 digit NIM terakhir 153. Izin untuk menjelaskan diagnosis banding. Jadi yang pertama yaitu abses intraparenkim merupakan penyebaran dari sumber infeksi yang berdekatan. Penyebaran hematogen dari infeksi sistemik, abses pada otak karena trauma kepala atau prosedur bedah saraf. Lalu diagnosis ini masih rumit diidentifikasi karena presentasi abses sangat bervariasi dan penelitian rutin seringkali kurang spesifik. Di sini ada bakterial meningitis adalah infeksi bakteri pada meningen yang merupakan lapisan pelindung otak dan sumsum tulang belakang yang mengakibatkan peradangan. Lalu ada infeksi ini berasal dari bakteri yang menyerang meningen, dari bakteremia atau perluasan langsung dari infeksi lokal. Lalu ada brain tumor atau massa atau pertumbuhan sel abnormal di otak. Lalu ada abses epidural adalah infeksi di dalam ruang epidural pada otak atau sumsum tulang belakang. Abses epidural ini terjadi akibat dari infeksi yang melibatkan ruang epidural, tulang belakang, atau tenggorok, dan sebagainya. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikade Ananda Satyadiwianti dengan 3 digit NIM terakhir 035. Izin menjelaskan mengenai tata laksana dari autogenic brain abscess. Jadi, tata laksana pada pasien autogenic brain abscess ini harus segera dilakukan begitu didiagnosa telah ditegakkan. Tata laksananya ini dapat berupa konservatif atau medikal dan operatif. Yang pertama mengenai konservatif atau medikal. Pemberian antibiotik diberikan pada saat pasien pertama kali dirawat dan sesuai hasil tes sensitivitas spesimen aspirasi abses. Antibiotik ini mampu mencegah pertumbuhan dan perkembangan untuk menjadi abses. Pemberian kortikosteroid memberikan efek antiinflamasi dan terapi steroid ini yang dapat menurunkan edema cerebri, mengurangi tekanan intrakarnial. Namun, pemberian ini dapat menurunkan penetrasi terhadap antibiotika ke dalam abses dan menyebabkan penghambatan pengkapsulan abses. Oleh karena itu, penggunaan kortikosteroid secara rutin tidak dianjurkan kepada pasien. Yang kedua yaitu operatif. Menurut WHO merekomendasikan terapi aspirasi dengan pemberian antibiotik dosis tinggi. Secara umum, ahli bedah saraf ini lebih memilih untuk mengeringkan abses melalui Burr-Hole aspiration dan beberapa kali melalui craniotomy dengan eksisi abses. Burr-Hole aspiration dapat dilakukan di bawah anestesi lokal atau umum untuk abses yang lebih besar dari 2,5 cm. Eksisi abses yang merupakan terapi lini kedua yang paling umum dapat dilakukan jika pasien memberikan respon buruk terhadap aspirasi berulang dengan 3 aspirasi. CT scan dapat dilakukan kurang lebih sampai 1 tahun untuk memastikan tidak adanya rekurensi pada pasien. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Informasi Aritami Dewi dengan 3 digit yang terakhir 053. Mohon izin untuk menjelaskan bagian prognosis. Jadi prognosisnya itu bisa membaik, di mana morbiditas dan mortalitasnya itu menurun ketika adanya teknik tomografi komputer, kemudian teknik bedah yang baik, dan magnet pencitraan resonansi, dan adanya perkembangan dari antibiotik. Kemudian prognosis juga bisa memburuk apabila penegakan diagnosisnya itu lambat, kemudian lesinya itu dalam, ada lesi multiple, kemudian ruptur intraventrikuler, kesadaran pasien buruk, pasien mengalami gangguan neurologis, dan keadaan karena jamur. Untuk tata laksana juga bisa gagal apabila aspirasi abses buruk, kondisi imunosupresi, kurangnya drainase melalui kateter, dan terapi antibiotik yang kurang baik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mungkin bisa di next. Baik, jadi sebelumnya izin melanjutkan untuk penjelasan mengenai bab 3 dari student project kami. Dan perkenalkan, saya Iwan Kusuma Mahendra dengan DKD yang terakhir 010. Baik, untuk kesimpulan dari student project kami ini, autogenic brain abscess ini merupakan sebuah komplikasi dari penyakit otoitis media kronis, di mana penyakit ini dapat terjadi akibat adanya infeksi yang berdekatan dengan otak dan menyebar secara hematogen yang kemudian menginfeksi otak dan mengakibatkan pengumpulan dengan
pengumpulan push ya, dengan lokasi tersering adalah regio di temporal. Untuk manifestasi klinisnya, biasa sakit kepala, gejala aural pada telinga, mual, muntah, dan demam. Untuk faktor risikonya bisa dari bakteri, fungi, dan parasit. Untuk diagnosisnya sendiri bisa menggunakan CT scan ataupun MRI. Untuk penata laksananya sendiri bagi menjadi dua, konservatif dan operatif, namun untuk operatifnya sendiri masih diperdebatkan juga oleh WHO, jadi mungkin nanti kebanyakan akan ke konservatif. Untuk prognosisnya, itu sangat bergantung pada keadaan pasien. Jika pasien memiliki penyakit penyerta seperti imunokompromis atau penyakit lainnya, maka untuk prognosisnya bisa saja menjadi buruk. Sedangkan jika pasien tanpa penyakit penyerta atau tanpa imunokompromis atau penyakit lainnya, maka prognosisnya bisa saja baik. Dan dapat recurrent sekitar 10-15% untuk penyakit autogenik brain abscess ini. Nah, mungkin bisa di next. Baik, untuk saran, adapun saran dalam penulisan literatur ini, mungkin diperlukannya sumber-sumber yang lebih mengenai autogenik brain abscess. Dan selain itu, keterbatasan pengetahuan penulis, itu kami ya, terhadap topik ini menyebabkan adanya kekurangan materi yang terkandung di dalam literatur ini. Oleh karena itu, kami sebagai penulis berharap agar pembaca literatur ini dapat menambahkan mungkin atau dapat mengkoreksi kembali hal-hal yang masih dianggap kurang atau keliru agar literatur ini dapat menjadi karya yang lebih sempurna lagi nanti. Baik, mungkin bisa di next. Dan berikut merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyusun student project ini. Bisa di next. Bisa di next. Bisa di next. Baik, mungkin sekian untuk presentasi student project dari SGDA 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.